Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pedoman wawancara. Anggota kelompok kami ada yang pertama Faras Asma Zahrani, yang kedua Husnadia Rahma Hakiki, yang ketiga Nadiana Mardiatillah, dan yang keempat Zahra Berliana Mira. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pedoman wawancara. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh ditanyakan dalam tulisan atau rekaman secara audio, visual, atau audiovisual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dengan menemui secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Ada wawancara bebas, wawancara terpimpin, wawancara bebas terpimpin. Sedangkan berdasarkan susunan isinya, wawancara dapat dibedakan menjadi yang pertama wawancara terstruktur, yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan dengan menyediakan daftar isian untuk mendapatkan jawaban dari responden. Yang kedua, wawancara semi terstruktur, yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi informasi yang akan dikumpulkan dapat diketahui dengan jelas. Dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur, yaitu kegiatan wawancara yang terjadi secara tiba-tiba tanpa menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Slide selanjutnya yaitu contoh dari pedoman wawancara. Identitas siswa yang berupa nama, kelas atau program, NIS atau absen, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, hari atau tanggal wawancara, wawancara keberapa, masalah yang terjadi, tempat wawancara, waktu atau durasi, aspek wawancara. Nah, dari aspek wawancara ini, topik dari kelompok kami yaitu kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal, dan petunjuk deskripsikan jawaban responden dengan pertanyaan yang Anda ajukan. Dan yang terakhir, pertanyaan atau item. Nah, selanjutnya ada pertanyaan atau item. Di sini kelompok kami memberikan beberapa contoh yang nantinya akan dijawab oleh siswa atau klien. Yang pertama, bagaimana kebiasaan kamu belajar jika berada di rumah? Yang kedua, bagaimana sikapmu ketika temanmu memiliki pendapat yang berbeda dengan yang kamu punya? Apa yang kamu lakukan? Yang ketiga, apakah kamu selalu memberikan alasan di setiap pertanyaan yang ditanyakan? Setelah ini, kelompok kami akan mempraktekkan contoh dari pengimplementasian wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Rani. Di sini saya sebagai konselor ingin mewawancarai Anda. Waalaikumsalam Bu Dea. Ya Bu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kebiasaan Anda belajar saat berada di rumah? Kegiatan belajar saya ketika saat di rumah itu saya merasakan jika mood saya sedang bagus, maka kegiatan belajar saya di rumah itu sangat lancar dan yang apa saya pelajari itu dapat mudah diingat. Namun ketika mood saya kurang baik, maka di situ kegiatan belajar saya itu cenderung tidak mudah diingat, kayak tidak masuk di otak gitu. Jadi dalam kesimpulan pertanyaan Ibu kali ini, saya itu cenderung belajar di rumah ketika tergantung mood saya gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap Anda ketika teman Anda memiliki pendapat yang berbeda dengan Anda? Dan apa yang akan Anda lakukan? Ketika ada teman saya yang berpendapat dan pendapatnya itu berbeda dengan pendapat saya, menurut saya yang saya akan lakukan itu saya tetap menghargai pendapat dari teman saya, karena setiap manusia kan memiliki hak untuk berpendapat. Maka dari itu saya akan menghargai dari pendapat teman saya walaupun pendapatnya itu berbeda dengan pendapat saya. Jadi yang saya akan lakukan itu saya akan
menampung terlebih dahulu pendapat dari teman saya, dan saya akan memikirkan atau mengolah lagi dari pendapat dari teman-teman saya dan pendapat saya. Jika ada solusi tengahnya, maka kita memakai jalur tengah, maksudnya memakai pendapat yang lebih banyak disetujui. Maksudnya ketika ada 2 orang yang berpendapat, seumpamanya itu pendapatnya berbeda, maka kita memilih voting mana yang baik untuk dipakai dari pendapat kedua itu. Jadi kita memilih jalan tengahnya, menurut saya begitu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Anda selalu memberikan alasan di setiap pertanyaan yang ditanyakan? Ketika ada pertanyaan, saya selalu menjawab dengan memberikan alasan, karena menurut saya itu ketika jawaban ada alasannya, maka jawaban itu lebih akurat, bukan akurat sih, lebih terpercaya gitu, kayak ada alasan yang kuat gitu. Jadi saya selalu memberikan alasan ketika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Saudara Rani sudah berkenan untuk saya wawancarai. Sama-sama Bu Dea.